Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dulu ini saya acak sengaja. Saya acak ini. 40, oke. Sayyidina Utsman 35. Sayyidina Umar 23 Hijriah. Oke, diurut dari belakang Pak Haji. Sayyidina Ali 40 35. Sayyidina Ali 40. Oke, Sayyidina Utsman 35. Sayyidina Umar 23. Sayyidina Abu Bakar 13 Hijriah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 11 Hijriah. Minimal ini dulu. Besok kita tambah. Imam Syafi'i sekarang. Ini madhab mayoritas umat Islam. Tahun berapa? Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Luar biasa ya. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik tahun berapa? 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i ini usianya tidak panjang, hanya 54 tahun. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad, meninggal tahun 241 Hijriah. Lau kana ahaduna qadiyan la adribanna bil jarid faqihan lam yata'allam al hadis wa muhadditsan lam yata'allam al fiqh. Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, peluang untuk terus memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita, utamanya thalabul ilm, dengan ilmu sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi pelakunya, baginya jalan menuju ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Jadi kalau bisa pagi hari jangan HS. Pagi hari jangan HS, jangan tidur. Karena Rasulullah mendoakan orang yang pagi harinya beraktivitas positif, apalagi ini majelis ilmu. Kalau mau tidur nanti setelah
syuruk atau setelah terbit matahari. Jangan habis subuh. Itu tidur yang paling dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah selesai Pak ya, Arba'in Nawawi. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan satu kitab, masih kajian hadis, tetapi ini khusus berkaitan dengan karakteristik atau sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita lebih mengenal sosok agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bahasa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, ini saya bawa satu kitab yang kebetulan saya sudah mendapatkan ijazah dari beberapa guru. Insya Allah akan kita kaji. Kitab ini bernama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Nama kitabnya apa Pak? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nanti Bapak Ibu kalau mau beli atau download bisa di Google atau di mana itu, PDF-nya mungkin ada, bisa difotokopikan agar kita lebih serius lah gitu. Kalau bisa ditulis apa yang disampaikan itu. Baik, sebelum saya mulai, kitab ini dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi atau yang kita kenal dengan Imam At-Tirmidzi. Yang betul bukan At-Tirmidzi, bukan At-Turmudi, Yang betul At-Tirmidzi karena beliau lahir di kota yang namanya Tirmidz. Sama seperti Al-Jailani itu keliru. Yang betul Al-Jilani karena nama kotanya Jilan. Nah, ini nama kotanya Tirmidz, daerah Uzbekistan sana. Beliau pernah berguru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Pernah dengar Pak ya? Imam Al-Bukhari yang punya kitab paling autentik setelah Al-Quran, paling absah, yaitu Sahih Al-Bukhari. Pernah berguru juga kepada Imam Muslim, pernah berguru kepada Imam Abu Dawud As-Sijistani, dan banyak ulama. Imam At-Tirmidzi ini punya kitab terkenal Sunan At-Tirmidzi itu ya. Sunan At-Tirmidzi. Alhamdulillah saya dapat ijazah kitab Sunan At-Tirmidzi ini langsung dari Profesor Kiai Ali Mustafa Yaqub. Cuma kalau ngaji At-Tirmidzi kebanyakan gitu. Beliau di akhir hayatnya terkena satu musibah, satu penyakit, tidak bisa melihat, dharir gitu ya, karena saking semangatnya membaca, mencari ilmu, menulis, sehingga di akhir hayatnya beliau diberikan musibah seperti itu. Tetapi karya-karyanya sampai kepada kita. Yang terkenal adalah Sunan At-Tirmidzi diantaranya. Kemudian beliau wafat tahun 279 Hijriah. Kalau Imam Al-Bukhari 256 Hijriah, Imam Muslim 261 Hijriah. Nah, ini Imam At-Tirmidzi tidak jauh dari Imam Muslim, 279 Hijriah. Saya dulu dipaksa menghafal tahun wafat sama Kiai Ali Mustafa Yaqub. Kalau nggak hafal disuruh berdiri gitu. Kira-kira bisa dipraktekin nggak di sini? Nggak hafal gitu berdiri, mau nggak? Kira-kira. Saya tanya, Rasulullah meninggal tahun berapa? Rasulullah. Rasulnya sendiri bagaimana ini? Nggak tahu, Pak Opung. Rasul meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah ya. Nanti kita hafalin bareng-bareng Pak ya. Kalau nggak hafal berdiri satu kaki. Dulu saya berdiri satu kaki sama Kiai Ali itu. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar 2 tahun memerintah, meninggal tahun 13 Hijriah. Pengganti Abu Bakar siapa Pak?
Sayyidina Umar ibn al-Khattab memerintah 10 tahun, meninggal tahun 23 Hijriah. Setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman meninggal tahun 12 tahun paling lama memerintah, 35 Hijriah. Terakhir Sayyidina Ali 5 tahun, meninggal tahun 40 Hijriah. Minimal 4 khalifah kita tahu lah. Bisa diulang mungkin? Bisa-bisa ya. Coba Pak Haji. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dulu ini saya acak sengaja. Saya acak ini. 40, oke. Sayyidina Utsman 35. Sayyidina Umar 23 Hijriah. Oke, diurut dari belakang Pak Haji. Sayyidina Ali 40 35. Sayyidina Ali 40. Oke, Sayyidina Utsman 35. Sayyidina Umar 23. Sayyidina Abu Bakar 13 Hijriah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 11 Hijriah. Minimal ini dulu. Besok kita tambah. Imam Syafi'i sekarang. Ini madhab mayoritas umat Islam. Tahun berapa? Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Luar biasa ya. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik tahun berapa? 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i ini usianya tidak panjang, hanya 54 tahun. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijriah. Oke. Tadi tahun berapa nih Pak Imam At-Tirmidzi meninggal? Enggak, Imam At-Tirmidzi ini pengarang kitab ini 279 Hijriah. 279 Hijriah. Kenapa dalam ilmu hadis penting menghafal tahun wafat itu? Ini karena berkaitan dengan rijalul hadis, Pak. Dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan sanad, transmisi hadis. Hadis tidak mungkin sampai kepada kita tanpa ada sanad, tanpa adanya orang-orang yang meriwayatkan. Nah, di situ diteliti apakah betul si Anu bertemu dengan si Anu. Dilihat dari tahun wafatnya, rasional apa enggak nih? Kira-kira nih, saya misalnya meninggal tahun 2000, guru saya meninggal tahun 1980 atau 1700 misalnya. Enggak rasional Pak ya, enggak ketemu sama sekali, jauh. Karena rata-rata umumnya umur umat Rasulullah itu mabainas sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau umurnya ini kira-kira jauh dengan gurunya, dimungkinkan tidak bertemu, itu jatuhnya nanti hadis munqati. Munqati itu hadis yang terputus sanadnya gitu. Karena nggak rasional Pak, nggak ketemu sama sekali. Kecuali kalau memang benar-benar usianya panjang dan itu ada yang menjelaskan bahwa dia dianugerahi usia panjang gitu. Oke, dan seterusnya. Ya, itu sekilas tentang Imam At-Tirmidzi ya. Mungkin kita masuk untuk pembukaannya karena sampai syuruk ini. Bisa dibuka mungkin Pak di Play Store, ada nggak kira-kira ya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Oke, kita masuk bab 1. Tabarrukan aja dulu nih Pak ya, tabarrukan. Oke, sebelum masuk ingin saya sampaikan bahwa hadis itu ada 4 kategorinya. Sebagaimana maknanya, hadis itu ma'udhifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin gitu ya. Hadis itu sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, ketetapannya maupun sifat-sifatnya.
Nah, kita tidak membahas kaulnya, perkataannya, tidak membahas fiilnya, tidak membahas takrirnya, tetapi yang kita bahas sifatnya, karakteristik yang ada pada diri Nabi, baik karakteristik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya non fisik. Nah, ini yang akan kita bahas, sifat Nabi. Tadi saya katakan tujuan kita ngaji kitab ini agar lebih mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal, kita tambah sayang gitu, tambah cinta. Apalagi dalam hadis almar'u ma'aman ahab, orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Bagaimana mau cinta Pak kalau nggak kenal Pak ya? Kan begitu Pak ya? Bagaimana mau cinta kalau kita nggak kenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dihimpun bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi ceritanya hadis ini lucu. Seorang badui nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya kiamat?" Tiba-tiba nanya begitu orang badui. Tapi hikmahnya orang badui nanya itu, Pak ya. Sahabat-sahabat yang lain tuh jadi dapat ilmu gitu. Sahabat-sahabat yang di kota itu nunggu-nunggu ini badui bikin masalah apa enggak ya. Kalau bikin masalah itu ada ilmu aja gitu. Nah, termasuk yang ketika salah seorang badui masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kencing di pojokan masjid itu kan. Itu kan jadi ilmu akhirnya, jadi hukum kan. Jadi banyak ilmu-ilmu yang datang dari badui sebenarnya. Dia bikin masalah, kemudian Nabi mengatakan sesuatu. Nah, oleh sahabat-sahabat itu ditunggu, ini badui nggak datang-datang ini. Cobalah bikin masalah gitu biar Nabi bersabda gitu kan. Nah, ceritanya hadis yang tadi itu, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan sih terjadinya kiamat itu?" Nabi balik nanya, "Ma'adad talaha, ngapain nanya-nanya kiamat? Sudah mempersiapkan apa?" "Oh, saya nggak nyiapin apa-apa ya Rasul. Saya nggak banyak sholat, saya nggak banyak puasa, saya nggak banyak sedekah." Artinya sedekah juga, zakat juga, tapi yang sunnah-sunnah enggak gitu. Sholat juga, tapi yang sunnah-sunnah enggak gitu ya. Nggak banyak. Yang saya persiapkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa di jawaban badui. Apa jawaban Rasulullah? "Kalau begitu anta ma'aman ahbabta, engkau akan dihimpun, dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai." Ini perawinya Anas bin Malik. Anas bin Malik khadibun Nabi yang tadi malam saya sampaikan. Beliau sampai mengatakan, baru kali ini kata beliau, saya merasakan sangat bahagia. Sebelumnya mungkin bahagia, tapi hari ini sangat bahagia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan dihimpun, dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau begitu saya pun cinta Rasulullah, saya pun cinta Abu Bakar, saya pun cinta Umar. Saya berharap kelak dihimpun bersama mereka, walaupun amal saya tidak seperti mereka itu. Jadi Bapak penting tuh menumbuhkan cinta kepada orang-orang soleh. Karena itu anta ma'aman ahbabta. Katakan kepada guru-guru kita, kepada Kiai Maimun Zubair, kepada siapa saja orang-orang soleh, saya mencintai mereka. Saya berharap kelak dihimpun bersama-sama dengan mereka, walaupun amal kita tidak seperti mereka. Tapi kalau cinta kita ke ahli maksiat, ya boleh jadi dihimpun dengan mereka juga itu. Saya kalau tidak salah pernah, mudah-mudahan saya salah ya, ada seorang figur itu mengatakan saya lebih baik masuk ke dalam neraka gitu, senang masuk ke dalam neraka, kalau nggak salah ngomongnya begitu ya. Saya ketemu Michael Jackson gitu ya, mudah-mudahan saya salah nih ngomong. Kalau itu karena kejahilan, mudah-mudahan diampuni. Tapi kalau itu ngeledek Islam gitu ya, ya harus syahadat lagi itu Pak. Artinya menantang murkanya Allah gitu. Yang kita tiap hari berlindung daripada siksanya Allah, murkanya Allah, dia nantang murkanya Allah gitu. Saya senang masuk ke neraka.
ingin ketemu fans saya Michael Jackson misalnya, mudah-mudahan karena faktor kejahilan, baik. Kalau bangga dengan kemaksiatannya, nggak bakal diampuni. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali mujahir. Mujahir itu orang yang kalau maksiat terang-terangan, bangga dengan kemaksiatannya. Tadi malam mabuk saya, sembunyi-sembunyi, judi sembunyi-sembunyi, sudah ditutup oleh Allah tuh. Pagi hari cerita sama teman-temannya, tadi malam saya dengan Pak Haji Teddy misalnya, wah, ke anu. Pagi harinya dengan bangganya dibuka aib-aib itu, padahal malam hari sudah ditutup oleh Allah. Yang begitu kata Rasulullah nggak bakal diampuni karena membuka tabir aibnya sendiri itu. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Maka kata para ulama, boleh orang yang seperti itu digibahi, digunjingi, aibnya dibuka agar orang tabu, tidak mengikuti. Ada orang zina di tengah jalan, mohon maaf, yang begitu boleh digibahi, Pak. Gibahi bisa dipahami maksudnya? Diomongin. Yang tidak boleh itu kalau Pak Haji Teddy ngelihat Pak Haji Dedi misalnya lagi apa ya, bukan ngerokok, kalau ngerokok biasa nyimeng di pojokan sana, tertutup gitu misalnya, tertutup. Ini kayaknya Pak Haji Dedi ini. Yang begitu kalau tertutup nggak boleh dibuka aibnya. Dinasehatin iya, tapi jangan sampai orang lain tahu gitu. Nggak tahu nyimeng apaan ya? Ngeplay. Pura-pura tahu kayaknya nih. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi ya? Nyimeng lagi. Oke, kembali tadi hadis itu ada 4 kategorinya. Kaul, fi'il, takrir dengan sifat atau karakteristik Nabi. Meskipun mohon maaf bagi ulama usul fikih yang disebut dengan sunnah itu hanya 3. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Sifat Nabi tidak termasuk sunnah, tetapi bagi ahli hadis keempat kategori ini termasuk sunnah. Jadi Nabi kayak gondrong nih, gondrong ya Nabi, di sini nanti dijelaskan. Nabi itu lamma jumma, rambutnya sampai pundaknya, hadwaman kibai. Itu bagi ulama usul fikih nggak sunnah, tapi bagi ulama hadis sunnah. Ada seorang Habib kalau tidak salah Syekh Ali Jupri apa siapa, minimal kita dalam seumur hidup tuh pernah gondrong 1 kali, tapi diniatin ittiba, diniatin mengikuti Nabi. Tapi jangan gondrong seperti perempuan, Pak ya, sampai ke belakang gitu, enggak. Segini aja. Nah, itu. Ini bagi ulama hadis, tapi bagi ulama usul fikih enggak sunnah. Karena bagi mereka sunnah itu hanya 3 saja. Kaul, fi'il, dengan takrir. Oke, kita masuk ke bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ilal imam Abi Isa At-Tirmidzi qala babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala akhbarana Abu Raja. Berkata Imam At-Tirmidzi telah mengabarkan kepada kami, siapa Abu Raja? Kutaibah bin Sa'idin, namanya Kutaibah ibnu Sa'id, an Malik bin Anasin, dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ini Imam Darul Hijrah ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i. An Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai Anas bin Malik.
Anas bin Malik itu siapa, Pak? Khadimun Nabi. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laisa bitawilil bain, postur tubuhnya tidak terlalu tinggi banget gitu. Beliau tinggi tubuhnya, tetapi tidak banget. Kan ada orang tinggi banget, Pak ya. Nah, Rasulullah tuh enggak tinggi banget, tapi tinggi. Pakai banget loh. Walabil qasir, dan juga tidak pendek banget. Jadi postur tubuhnya itu proporsional, bahasa orang sekarang ya. Ya proporsional. Tapi kalau beliau duduk di satu majelis, paling kelihatan sendiri, paling terlihat sendiri. Meskipun ada di beberapa sahabat yang postur tubuhnya lebih tinggi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau duduk di satu majelis, gitu ya, beliau paling terlihat sendiri. Karena cahayanya itu, Pak, haibahnya. Makanya Rasul itu, guru saya pernah cerita, siapa yang paling ganteng di dunia ini? Apakah Nabi Yusuf? Ya, Nabi Yusuf ganteng, tapi Rasul lebih ganteng, lebih tampan. Diibaratkan, kata beliau, itu satu bola, setengah bolanya itu untuk Rasulullah, tampannya itu setengah bolanya itu untuk Rasulullah, seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempatnya lagi dibagi-bagikan ke Pak Haji Suradi. Jadi itu yang seperempatnya ini dibagi-bagikan ke seluruh orang di dunia itu. Kata guru saya, Pak Syahabuddin namanya, gantengnya Nabi Yusuf itu bikin, mohon maaf ya, ibu-ibu, bikin perempuan-perempuan tuh kelepek-kelepek. Makanya digambarkan dalam Quran ketika Nabi Yusuf lewat, bukan motong buah, tetapi yang dipotong, yang diiris tangannya. Itu saking terpesonanya mereka dengan Nabi Yusuf. Tetapi Rasulullah itu gantengnya haibah, wibawa, Pak, gantengnya itu. Orang gak berani memandang lama-lama, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa gak berani memandang lama-lama? Kal badr, mukanya itu bercahaya, Pak. Kenapa bercahaya? Hatinya selalu dzikir. Bahkan tidurnya pun berzikir Rasulullah itu, Pak ya. Kalau Bapak kan ngorok. Rasulullah itu tidurnya saja berzikir itu. Maka bagaimana wajahnya, seluruh tubuhnya tidak bercahaya? Maka beliau itu kan digambarkan oleh sahabat orang yang paling banyak senyumnya. Ma ra'aitu, kata salah seorang sahabat, aktsara tabassuman min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak melihat satu orang pun yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak senyum? Karena hatinya bersih itu, Pak. Hatinya bersih. Kenapa orang cemberut terus gitu? Hatinya kotor biasanya. Hatinya banyak masalah. Apa dalam kalam hikmahnya Imam Ibnu Athaillah itu, mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhawahir, itu ya. Apa yang terlintas dalam batin akan terlihat dalam lahir. Jadi orang kalau banyak utang, banyak masalah itu nggak perlu lihat pusernya, lihat mukanya aja udah. Ini orang nggak, udah banyak masalah. Makanya orang-orang soleh itu nggak perlu kita mengutarakan maksud hajat, sebelum datang udah tahu dia. Hatinya bersih, diperlihatkan oleh Allah, dikasyaf, mukasyafah. Kalau kita kan mukahasyafah, ini mukasyafah betul. Kalau Pak Upung mukahasyafah ya, mukanya hasyafah gitu. Nggak paham hasyafah apa ya? Nanti tanya Ustadz tadi ya, Pak Haji ya. Masya Allah. Oke, kembali. Postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laisa bitawilil bain, tidak tinggi banget, wala bil qasir, dan juga tidak pendek banget.
Wala bil abyadil amhaq, dan juga kulitnya itu tidak putih banget kayak bule gitu. Putihnya itu bersih Rasulullah. Tidak seperti bule. Bersih. Wala bil adam, dan juga kulitnya tidak gelap kecoklatan. Adam itu, makanya Nabi Adam itu kan dibuat dari tanah. Tanah itu gelap kecoklatan. Nah, tidak gelap. Putih Rasulullah. Maka keturunan beliau itu kan ganteng-ganteng. Kayak Pak Opung itu kayaknya masih ada keturunannya. Hidung mancung. Apa namanya? Mata belok. Dan seterusnya. Ini pada mau kemana ini, Pak Haji? Cuci muka ya? Memang setan itu godaannya luar biasa memang. Inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam, itu kan. Setan tuh mengalir, menyusup di aliran darah manusia. Mengalir ke kaki, pengennya jalan-jalan. Jangan-jangan setan. Darah mengalir ke tangan, pengennya megang yang enggak-enggak. Darah mengalir ke mata, pengennya tidur. Darah mengalir ke tenggorokan. Opung nih kalau khutbah kelamaan pura-pura batuk. Jangan-jangan setan gitu. Ngasih isyarat ya. Hah? Ini kalau udah ada yang batuk selesai nih pengajian ya. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kita menggambar wajah Nabi? Kan sering tuh orang-orang Yahudi, orang mana itu sering bikin karikatur tuh ya kalau nggak salah. Yang belum lama di mana? Perancis apa di mana? Macron siapa itu? Hah? Perancis ya? Kenapa wajah Nabi tidak boleh digambar, Pak? Kenapa? Alasannya banyak. Di antaranya tidak ada riwayat yang sahih yang bisa kita percaya bahwa itu adalah wajahnya Nabi. Nanti jatuhnya akan merendahkan martabat beliau, jatuhnya nanti ke sana, melecehkan beliau. Kenapa tidak boleh digambar itu? Karena tidak ada riwayat yang valid yang sampai kepada kita bagaimana wajahnya Nabi. Kalau ini dikatakan wajah Nabi setelah digambar, bisa masuk ke dalam hadis yang ancaman Nabi itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi dianggap berdusta. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kok bukan wajah Rasulullah, kamu yakin ini wajah Rasulullah? Nggak boleh. Nah, itu diancam dengan hadis ini. Silahkan menempati tempatnya di neraka. Jadi ancamannya luar biasa. Maka memang dijaga betul agar tidak direndahkan martabat beliau. Bahkan dalam film-film sekalipun nggak boleh diperlihatkan. Karena pada masa Rasulullah tidak ada kamera, tidak ada foto dan lain sebagainya. Itu salah satu alasannya kenapa tidak boleh digambar atau dilukis. Dan ini menjadi ijma para ulama. Saya lanjut, wala bil ja'di al-qatati. Rambut Rasulullah itu tidak keriting banget. Keriting. Al-ja'd itu syadidus samroh, syadidul ju'udah ya, bukan samroh. Al-qatat sama, asyadid al-ju'udah. Jadi rambutnya itu tidak keriting banget. Kalau di riwayat yang lain bergelombang. Wala bisabti, dan tidak lurus banget. Jadi lurus gitu enggak, bergelombang beliau, tidak keriting banget, tidak lurus seperti perempuan. Enggak, perempuan juga ada yang keriting ya, ada yang ini. Tapi tidak lurus. Ada gelombang-gelombangnya. Ada yang nanya, kenapa orang Arab itu rambutnya gondrong-gondrong?
Makanya ulama usul fikih tidak mengatakan gondrong itu sunnah karena itu taqalidul Arab, tradisi orang Arab. Orang Arab tuh gondrong-gondrong karena di sana panas Pak ininya apa udaranya. Kalau botak Pak Haji, wah itu langsung nyengat tuh matahari itu, langsung ke otak kayaknya, ke ubun-ubun itu. Nah, makanya ditutup dengan rambut yang panjang, yang lebat itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya preman kebanyakan orang gondrong-gondrong itu. Hah? Betul nggak? Tapi ada beberapa ustadz kiai yang gondrong juga ada. Nggak mau kalah Pak Haji. Ba'atsahullahu ala ra'si arba'ina sanatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas usia 40 tahun. Semua nabi itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun, kecuali Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam itu diangkat menjadi nabi sedari kecil. Bahkan dalam pangkuan itu sudah ngomong kan, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, itu ya. Aku ini Abdullah, Allah menjadikan aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan, Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi ainama kuntu, dimanapun, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu Nabi Isa. Fa'aqama bi Makkata asyra sinin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermukim. Mukim itu tinggal di Makkah, di Mekah tempat kelahirannya, asyra sinin 10 tahun. Wabil Madinah, dan di Madinah asyra sinin juga 10 tahun. Sebenarnya ada riwayat yang lebih valid ya. Maksudnya ini dipakai oleh mayoritas, oleh umumnya para ulama. Rasul itu tidak plek 60 tahun tapi 63 tahun. Nah ini mungkin untuk ini aja, apa riwayat ini untuk menggenapkan saja, artinya di usia 60 tahun gitu. Tapi bukan plek 60 tahun. 63 tahun Rasulullah itu wafatnya. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanah, dan Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini di atas usia 60 tahun. Walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sa'ratan bayda'a, dan pada kepalanya, rambutnya, wa lihyatihi, jenggotnya itu ishruna sa'ratan bayda', terhitung ada 20 lembar rambut atau jenggot yang putih. Ubannya itu hanya sekitar segitu, uban di jenggot dan di rambut kepalanya. Jadi di usia yang sudah sepuh, beliau tidak putih itu. Bapak kan belum sepuh aja udah putih semua. Jadi Rasul itu di usia 60 tahun, rambut putihnya, ubannya itu bisa terhitung. Ini hanya berapa? 20 saja. Saya informasikan Bapak, kalau mau mungkin nanti ke Ustadz Ahmad Juhandi itu. Sekarang di JIC itu, Jakarta Islamic Center, sedang ada pameran peninggalan Rasulullah itu, jubahnya Rasul, pedangnya Rasulullah. Mungkin kalau mau ke sana bisa bareng-bareng gitu. Hari ini terakhir. Hari ini? Masa sih? Bukan tanggal 4? Nah. Oh hari ini ya? Oh, berarti kita ke sana semua ya? Boleh ke sana nggak Pak Haji? 50.000? Nah, ada Pak Haji Suradi, tenang aja. Oh, ada bendahara. Kenapa? Sampai tanggal 3 Mei. 3 Mei ya. Oke, satu hadis lagi.
Wa bihi ilaihi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Mas'adah al-Basri haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaidin an Anas bin Malikin, masih dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridai Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, Rasulullah itu postur tubuhnya rob'ah, tadi sama, la tawil wala qasir, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, proporsional. Walaisa bit tawil wala bil qasir, hasanal jismi, postur tubuhnya itu bagus, kayak nggak ada cacat sama sekali gitu. Ya insan kamil ya. Rasulullah itu lahir batinnya betul-betul bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bijadin, dan rambut beliau itu tidak keriting, wala sabtin, juga tidak lurus. Asmarul laun, warna rambutnya itu gelap kecoklatan. Itu warna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza masya, apabila beliau berjalan, yatakaffa, berjalan dengan cepat seperti orang turun dari turunan. Kalau tanjakan lambat ya, dari turunan. Yatakaffa itu cepat. Nah, dalam riwayat yang lain, kalau jalan beliau itu tidak ngegasruk, Pak. Tahu ngegasruk ya? Gusur-gusur. Ada orang kalau jalan tuh gusur gitu. Nah, beliau enggak. Kalau jalan diangkat kakinya. Nah, ini sunnah ini. Ketika jalan diangkat kakinya, tidak berisik gitu. Wallahu a'lam bissawab. Sudah isyraq ya? Ngaji jangan banyak-banyak, biar penasaran. Besok lagi. Mungkin ada yang disampaikan sebelum ditutup. Kira-kira manfaat ngaji ini? Ini masih banyak nih. Nanti ada informasi-informasi luar biasa ya. Nah, kita lebih mengenal kembali sosok panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau sholat isyraq